Mas Akbar nanti tadi kita udah bicara soal teman-teman mahasiswa yang punya keterbatasan finansial untuk Ya. berinvestasi begitu. Bagaimana dengan sobat cuan yang sebenarnya udah punya modalnya nih? Misalnya katakan saya punya 50 juta gitu, amin gitu kan. Oke. Uang dingin yang Uang dingin ya? kayaknya menurut prediksi saya nggak akan kepake sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan. Kira-kira kalau dari pandangan Mas Akbar sendiri bagaimana cara saya menggandakan uang dengan cara yang maksimal? Oke, baik. Kalau cara saya adalah pertama, uang sebesar itu enakan investasi lamsam ya Din ya, atau sekali bayar tapi cuannya gede gitu ya. Nah, investasi di mana yang bisa langsung dapat keuntungan besar itu? Kalau misalnya investasi lamsam itu kan deposito kita lamsam, kita sekali taruh doang langsung kita dapat bunganya kan, ya kurang lebih 2-3% ya, nggak terlalu berasa gitu ya. Kalau misalnya mau lebih tinggi lagi ada surat utang negara. Nah, tapi kalau teman-teman sudah punya knowledge yang baik ya saya rasa bisalah dicoba untuk menerapkan strategi value investing di saham. Jadi kita memburu saham-saham yang kesannya salah harga ya. Perusahaannya bagus, cuman mungkin harganya lagi terdiskon. Di situ valuasinya lagi murah. Tapi untuk kita bisa investasi di sana ya, kita harus bagus knowledge-nya, kita harus mengerti bagaimana analisis perusahaan itu dari kesehatan finansialnya, dari prospeknya ke depan dan lain sebagainya. Dan itu keuntungannya bisa di atas 100%. Ya. Sangat possible ya, kayak investor ternama di sini kayak Lo Keng Hong segala macam itu kan cuannya udah berapa bagger tuh di situ ya. Nah, itu teman-teman bisa coba aplikasikan. Tapi bagaimana kalau memang saya ada uangnya terus saya belum ada knowledge-nya. Ya, saya harus belajar tapi saya nggak pengen ditaruh di rekening aja, karena kalau ditaruh di rekening habis kepake ya. Saran saya adalah ditempatkan aja langsung ke reksadana pasar uang. Karena balik lagi, reksadana pasar uang itu adalah reksadana yang risikonya paling kecil. Karena aset-asetnya mereka ya aset-aset pasar uang ya, aset-aset deposito berjangka, surat utang jangka pendek. Jadi itu bisa jadi tempat parkir dana nganggur sementara selagi kita belajar atau selagi kita berburu saham-saham yang memang patut kita beli gitu ya di situ. Oke, Mungkin baik. itu tipsnya. Ini Mas, saya masih bermimpi kalau saya katakan punya uang 50 juta, 100 juta gitu. Apakah saya harus menempatkan uang saya ini ke dalam satu investasi saja atau gimana Mas? Apa harus dibeda-bedain atau didiversifikasi? Iya, actually gini ya Dina ya, kalau harusnya kita melakukan diversifikasi ya. Sekarang gini, ada memang investor yang memang dia pilihannya, saya cuma saham aja kok. Kenapa kok? Karena saya nggak suka yang namanya emas, saya nggak suka sama yang namanya ini. Dan dengan saham aja saya udah bisa maksimum di sini ya untuk mendapatkan keuntungannya. Cuman balik lagi setiap orang beda-beda ya. Risiko toleransi risiko juga beda-beda. Jadi salah satu caranya untuk membuat imbal hasil kita stabil, lalu mengurangi risiko itu sendiri dengan melakukan diversifikasi sebetulnya, atau alokasi aset ya di sini ya. Jadi ibaratnya kita berinvestasi di perusahaan yang satu itu perusahaan produsen payung gitu ya, yang satu lagi perusahaan produsen sunscreen ya. Kalau kita berinvestasi di perusahaan yang memproduksi payung, kita akan dapat keuntungan ketika musim hujan datang. Tapi kalau sunscreen adalah ketika musim panas ya, kebalikannya. Ketika kita punya dua-duanya, kita bisa dapat cuan di musim panas maupun musim hujan. Kurang lebih seperti itu ya ininya ya. Mungkin ada penghitungannya begitu Mas, kalau misalnya saya akhirnya memutuskan untuk mendiversifikasikan uang saya begitu. Misalnya satu ke pasar saham, kemudian ke emas begitu. Kira-kira keuntungannya kalau jangka panjang seberapa banyak? Oke, langsung kita lihat ya gimana, apa yang terjadi ketika kita berinvestasi ya dengan uang let's say 100 juta ya ke saham, ke emas dan diversifikasi ya. Oke, kita lihat. Nah, ini saya udah bikin nih tadi nih ya. Ini adalah emas antam ya. Jadi teman-teman ntar kalau harga emas kok segini, ini adalah emas antam. Emas antam yang saya gunakan acuan harganya ya dalam waktu 10 tahun. Harga buybacknya plus sampai harga sekarang, harga belinya di tahun 2013 sampai dan harga buybacknya di sekarang ya di bulan. Harga beli ke harga buyback. Harga beli ke harga buyback ya. Dan ini IHSG ya, IHSG dalam waktu 10 tahun ya. Kalau dilihat sekarang gini, investor A yang biru ini adalah investor yang beli emas doang ya. Jadi dia hanya beli 100 juta emas 10 tahun yang lalu dan dia diamin aja sampai sekarang. Keuntungannya kurang lebih 73% ya dalam waktu 10 tahun. Nah, kalau IHSG yang itu yang investor yang warna merah, yang B ya. 40%. Tapi balik lagi, kok
saham kalah di sini ya. Bukannya katanya saham high risk high return gitu ya, yang bisa mengungguli emas. Ini adalah IHSG teman-teman. Jadi kalau imbal hasilnya sama persis kayak IHSG, ya cuma segitu. Balik lagi IHSG kan indeks harga saham gabungan. Saham-saham yang perusahaan yang nggak bagus pun masuk ke situ gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat BBCA ya ini disclaimer ini hanya case study ya teman-teman ya, bukan rekomendasi BBCA 10 tahun yang lalu 200% kita bisa dapat ya. 2 kali lipat ya. Nah, sementara yang kuning ini adalah mereka yang 50-50 ya, 50-50 50% ke saham, 50% ke emas. Anggaplah sekarang dia investasi 100 juta emas di 10 tahun yang akan datang ya. Sekarang 173 jutaan dia dapat ya. Modalnya sudah berkembang seperti itu. Yang saham jadi 140 jutaan, yang kuning ini yang diversifikasi 156-an kurang lebih. Kurang lebih seperti itu ya Dina ya. Jadi pertumbuhannya. Jadi ada kalau emas doang tuh memang kalau mengacu emas Antam jadi 73%. Kalau saham doang dia cuma dapat sekian ya dengan catatan mengikuti IHSG. Tapi kalau dia beli 50-50 stabil. Ya, lebih stabil begitu ya dibandingkan dengan IHSG. Di atas IHSG doang ya, di atas IHSG pastinya, tapi masih di bawah dari emas doang sih. Oke, jadi rekomendasinya tetap didiversifikasi kan? Iya, kalau saya selalu merekomendasikan lakukanlah diversifikasi untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan imbal hasil yang bisa kita dapatkan. Oke, baik. Lalu kalau bicara soal risiko nih, kira-kira apa sih yang harus kita ketahui sebelum kita memilih dari banyaknya pilihan instrumen investasi yang tadi Mas Akbar sudah jelaskan, apa saja sih tipe-tipe risiko dan gimana cara saya mencerminkan ke diri saya, oh saya tipenya risikonya yang segini nih gitu. Oke, jadi kalau kita bicara risiko investasi itu sendiri ada dua ya Dina ya, risiko sistemik ya, atau risiko yang memang tidak bisa kita hindari ya, contohnya apa kayak kenaikan tingkat suku bunga, itu kita nggak bisa hindari kan, dan itu pasti akan berdampak ke semua aset, kelas aset ya di situ ya. Lalu ada lagi risiko inflasi, itu juga kita nggak bisa hindari di situ ya, jadi itu pasti kena. Ada yang mungkin bakal turun nilai asetnya, ada yang mungkin malah sebaliknya, kayak sekarang ketidakpastian ekonomi ya emas naik, kayak waktu dulu pandemi Covid emas naik gitu. Jadi kan mereka yang punya emas ya pesta cuan gitu. Cuman ketika perekonomian sudah mulai kondusif biasanya agak turun di situ. Nah, sementara pasar saham yang naik ya di situ. Nah, terus ada lagi kedua itu risiko non sistemik ya, seperti kayak risiko bisnis, risiko likuiditas dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya yang kita bisa hindari, yang kita bisa mitigasi ya dengan ya risiko non sistemik itu ya. Ya dengan cara apa? Dengan cara diversifikasi ya. Kalau alokasi aset itu kan kita berinvestasi dengan aset-aset yang berbeda. Saham sama emas itu kan dua kelas aset yang berbeda. Terus kita punya lagi obligasi, di situ kan ada kelas aset lagi. Tapi kalau diversifikasi itu ibaratnya kita punya saham perbankan, saham batu bara, diversifikasi lagi. Jadi pembedaannya tuh di dalam satu kelas aset kalau diversifikasi. Jadi seperti itu sih dua cara itu sih yang harus kita maksimalkan gitu, dan pastinya gunakan juga uang dingin ya. Gunakan uang dingin, jangan sampai uang operasional untuk hidup dipakai untuk investasi. Uang bayar utang juga dipakai juga bahaya ya. Dan ini yang logis ya, yang mengikuti dengan ya kinerjanya ketahuan gitu, dan risikonya bukan memakan nyawa sekali lagi. Ya seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, akan ada cerdas 5 menit with financial expert CNBC Indonesia Aulia Akbar. Silakan Mas Akbar. Oke, siap. Oke teman-teman sekalian, investasi adalah kegiatan membeli beberapa aset dengan harapan aset yang kita beli nilainya bakal naik atau bisa menghasilkan pendapatan pasif buat kita ya. Dan pendapatan pasif itu atau kenaikan aset itu bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan impian kita. Jadi ini adalah untuk merealisasikan cita-cita kita ya teman-teman. Nah sekarang apa sih impian atau cita-cita kita? Pastinya setiap orang punya impian atau cita-cita yang berbeda-beda ya. Dan pastinya ya setiap orang tuh pengen yang namanya merdeka finansial ya. Nah ingat ya teman-teman ya, nggak akan ada yang instan dalam proses investasi ya. Kita beli saham, kita beli bisnis. Apakah bisnis itu bisa langsung cuan dalam hitungan berapa hari, berapa ratus persen ya. Tentunya kalau bisnisnya bagus ya dia akan ada proses di situ ya. Dan makin tinggi imbal hasil sebuah investasi, makin tinggi juga risikonya ya. Begitupun sebaliknya ya. Dan ketahui juga teman-teman ya, investasi ya untuk keuangan pribadi itu adalah hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah ya. Tapi kita wajib belajar secara mandiri karena kita ingin merdeka finansial ya. Ketika kita nggak paham bagaimana cara menggandakan uang yang baik dan benar dan legal, maka dunia bisa saja menggiring kita ke cara yang salah ya.
Ketimbang ikut-ikutan pesugihan yang berujung tipu-tipu dan mengancam nyawa sendiri, lebih baik tambah penghasilan, upgrade ilmu seputar keuangan, dan mulai investasi. Ya. Dan ingat ya, sebelum investasi jangan lupa untuk cari tahu berapa dana yang kita butuhkan ke depannya untuk tujuan-tujuan finansial kita ya. Dan kita bisa pilih instrumen investasi yang sesuai dengan jangka waktu dan profil risiko kita ya. Oke, that's it dari saya. Oke, low risk, low return, high risk, high return. There's no such thing as easy money dan jangan lupa terus belajar. Harus tambah terus knowledge ya kalau bicara soal investasi.